Asli Wibu, tempatnya alur cerita manhwa terbaru. Oke bos, kita kembali lagi di alur cerita terisekai menjadi jenius di Asli Wibu. Bagi kalian yang belum nonton part sebelumnya, harap nonton dulu ya bos, biar nyambung ceritanya. Dan oke lah, kita langsung masuk aja ke alur ceritanya. Terisekai menjadi jenius. Dan ya, oke bos, siaplah langsung dicapcus. Ronan benar-benar marah dengan para pembuli ini. Berani-beraninya ia membicarakan kakaknya. Ketiga teman si pembuli tidak menyangka kalau Ronan bakal senekat itu. Padahal cuman batang kayu tapi bisa memutuskan telinga. Itu ngeri bro. Hei bajing tolol, kau benar-benar merusak suasana hatiku. Sekarang untuk memperbaikinya, kembali semua yang kalian rampas. Cepat coek. Oke, 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 oke. Oke, siap Ronan, siap, siap, siap. Kami akan kembalikan semuanya. Dan ya, beberapa saat kemudian pria kurus itu ya diberikan duit sama si pembuli dan ia malah jadi bingung. Soalnya duitnya ini malah kebanyakan. Ya, yang diambil ini nggak seberapa, tapi ini yang dikasih malah kebanyakan ini. Nggak apa-apa, cuk. Buat ente semuanya aja. Dan ya, si pria kurus pun seneng banget itu ya. Ia bisa kembali ke rumah orang tuanya dan membeli obat untuk ibunya. Dan ya kemudian di satu sisi si Asele itu ya ia malah malu-malu kucing. Lah, kenapa tuh bocah? Ternyata ia mau minta maaf sama si pria kurus. Ia minta maaf atas perbuatannya. Soalnya ia diancam sama si pembuli. Ia ketakutan. Tapi sekarang ia mau minta maaf karena telah itu ya menyerang si pria kurus. Ia benar-benar menyesal atas perbuatannya. Mendengar itu, si pria kurus tidak mempermasalahkannya. Ia justru senang karena Asele berpikir itu salah, itu sudah betul. Jadi ya, itu ya Asele sebagai cewek yang hebat. Jadi udahlah nggak usah dipikirin dan fokus aja untuk meningkatkan skill sihirnya. Wadidaw, itu luar biasa. Jadi santai aja bro, santai-santai. Dan oke lah, bye-bye ya. Gue mau pulang, gue mau beli obat. Oke, bye. Kemudian Ronan juga mau pamitan, tapi ia memberitahu Asele kalau ia menyuruh Asele menemuinya di sini 4 hari lagi di malam hari. Ia ingin Asele tepat waktu. Awas ya, kalau kau tidak datang, wanjir malah diancam. Dan ya, mereka pun berpisah dan Ronan kembali ke rumahnya. Saat ini Ronan sudah kembali ke rumahnya. Ia telah menyiapkan bunga untuk kakaknya. Ya, soalnya ia kan sudah puluhan tahun ya tidak melihat kakaknya. Tapi ia merasa malu, jadi ia mau pergi dulu. Tapi ia malah dipanggil sama kakaknya itu. Mau kemana kau Ronan? Ronan langsung panik. Ia teringat saat menjadi prajurit. Waktu itu ia sangat merindukan kakaknya. Ya, saat itu ia benar-benar merindukan sosok kakaknya itu dan sekarang ia menjadi bocil lagi dan ia menjadi itu ya, menjadi rindunya terobati ini. Dan ini ya, ia berhasil menemui kakaknya kembali ini. "Aku pulang, Kakak," ucap Ronan. Dan ya, masuk ke rumah aja, makan siang dulu, ucap kakak Ronan. Ya, kakak Ronan sangat senang dibawain bunga sama Ronan. Dan ini ya kakak Ronan namanya Iril. Dan ya, Iril bingung kenapa Ronan kembali ke rumah. Cepet banget lagi. Katanya mau pulang malam. Ditanya seperti itu, Ronan jadi bingung jawabnya. Kemudian Ronan bertanya, ini tahun berapa kak? Ditanya seperti itu, kakaknya jadi khawatir. Apa Ronan sedang sakit? Ini kan tahun 1110 di Masehi Eteran. Kau ini gimana sih Ronan? Apa kau lupa hal sepenting itu? Ini kan umum. Apa kau sedang demam? Saya coba cek ya, saya cek dulu apa kau benar-benar sedang demam ini.
Sepertinya tubuhmu terlalu hangat, Ronan. Apa kau sakit? Tidak, Kakak. Hanya saja aku sedang kepikiran sesuatu. Mungkin tahun ini aku akan masuk ke akademi. Wah, mantap! Mendengar itu, Iril jadi senang. Ternyata adiknya mau sekolah. Ini kabar gembira. Ia pun lari ke gudang. Ia mau mengambil sesuatu. Dan ini dia ada gentong emas yang isinya ternyata duit semua ini. Ini duit tabungan Iril. Wadidaw, banyak banget satu gentong itu. Ini kebanyakan Kak Iril, gimana bawaannya ini mah? Kemudian Iril bertanya, akademi mana yang kau mau tuju Ronan? Dan Ronan pun langsung menjawab, akademi Pileon. Mendengar itu Iril jadi ngelak. Ya, nggak ngelak sih, tapi benernya kaget gitu ya, kaget banget dia. Apa-apaan dah. Akademi Pileon itu akademi terbaik di muka bumi ini. Soalnya akademi ini adalah sekolah gabungan di antara berbagai kerajaan di seluruh benua. Tapi Komandan Agung Atsan menyuruh Ronan untuk datang dan belajar di Akademi Pileon. Ronan tidak tahu ada apa di situ ya. Soalnya dulu ia tidak pernah sekolah. Tapi ia tidak menyangka kalau Kak Iril malah jadi senang banget mendengar dirinya akan belajar di Akademi Pileon. Dan ya, Sin pun berpindah. Ronan menemui seseorang di malam hari. Dan itu dia, itu si penyihir yang kemarin, yaitu Ashele. Ia ternyata datang memenuhi permintaan dari Ronan. Kemudian Ronan meminta Asele untuk menggunakan magic telekinesisnya kepada dirinya. Angkat aku Asele, cobalah dengan magicmu. Angkat aku yang tinggi. Asele sempat ragu, tapi ya dahlah dimulai merapal magic dan whoosh. Invisible Hand. Ronan merasakan sentuhan dari magic Asele dan ia langsung melayang. Wadidaw, bisa setinggi ini. Hebat bener kau Asele. Ronan jadi ingat saat dirinya melawan Ahayute itu ya. Ia harus diterbangkan oleh para magician untuk bisa menebas si kunyuk monster Ahayute. Ya, sekarang ia memiliki rekan yang sudah siap untuk bertarung. Ini bagus, mengingat magician telekinesis jarang ditemui. Dan Woke Asele, tahan sebentar ya, ada yang ingin kupastikan. Asele bingung, apaan dah? Dan ternyata Ronan memotong mana magic dari Asele. Itu ya mana magic yang menyelimuti dirinya. Dan itu mengagetkan Asele, wadidaw. Ternyata mana bisa dipotong. Ronan pun jatuh, tapi ia berhasil mendarat. Asele bertanya, kenapa mana magicnya terpotong? Apa yang Ronan lakukan dah? Dan jedor, elah malah dicitak. Dah lah, nggak usah bertanya, ribet jawabnya. Mulai hari ini kita adalah rekan seperjuangan. Oke, mantap? Jos, tolong bawa tas ini, langsunglah dibawa. Hari ini adalah hari pertama kita untuk bertualang. Oke, siap Asele. Tujuan kita adalah mendaftar sekolah di Akademi Pileon. Wah anjir Akademi Pileon. Asele sedikit ragu, apa benar dirinya akan masuk ke akademi itu? Itu sekolah kaum elit bro. Hanya para jenius yang ada di situ. Dan hanya orang kaya yang ada di situ, Bos. Yah, Ronan agak kecewa mendengar itu. Asele, kau itu berbakat. Kenapa kau takut? Kau itu punya kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi jangan bertindak seperti seorang pengecut. Kau harus bisa merubah sikapmu itu. Dan jadilah kuat. Sip dah supaya suatu saat kau tidak menyesal atas perbuatanmu. Oke? Soalnya saat kau sendiri, kau akan tahu apa itu kesepian. Ucap Ronan sambil mengenang dirinya yang ditinggal mati rekan-rekannya itu ya pas kemarin. Dan Bokelah semangat, 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 semangat. Untuk membuat diri ini menjadi kuat, kita harus berburu. Kita coba untuk mengawali perjalanan ini dengan penuh semangat, yaitu dengan berburu.
Oke Asele, kita mulai hari ini. Dan itu dia Asele, buruan kita sudah ketemu itu. Wanjir, Asele syok berat. Ini pertama kalinya Asele melihat monster. Dan itu adalah monster goblin. Wadidaw, goblinnya lagi pada tidur itu ya. Ini sempurna Asele. Ayo kita bantai semuanya. Jangan ragu-ragu Asele. Kita bantai mereka semua tanpa ampun. Ucap si Ronan dengan wajah psikopat. Wanjir. Goblin itu kalau malam tidurnya pulas banget dah. Mereka itu hidup dengan berkelompok dan mereka itu sangat suka dengan duit, emas, perhiasan. Ya, mereka sangat suka dengan hal-hal yang bersifat kilau-kilau. Dan biasanya para goblin itu merampok para pedagang keliling. Dan ya, mereka merampoknya tanpa ampun. Yang kemudian hasil rampoknya itu akan dijadikan barang pemujaan. Ya, buat ritual gitu ya. Wadidaw, malah buat ritual. Aneh banget dah si goblin. Ya, hartanya itu cuma jadi pajangan. Sangat mubazir. Ini kesempatan emas untuk menguji magic telekinesismu, Asele. Kita akan mencuri perhiasan-perhiasan itu. Semua harta punya goblin itu kita akan kuras habis. Oke, kita gunakan skillmu Asele. Kemudian Asele bertanya, apa kita akan mengkill mereka? Ya enggak lah, mereka itu terlalu banyak. Kita cuman perlu hartanya doang, cuk, cuk. Ente gimana sih? Tadi kan sudah saya katakan, gunakan saja magic telekinesismu untuk memindahkan harta-harta goblin ke dalam tas ini. Mudeng nggak? Kalau mudeng, ayo cepat lakukan Asele. Yang penting jangan sampai mereka bangun, bahaya. Bisa dimakan kita. Tapi Asele takut. Ya gimana ya? Ini kan pertama kalinya ya Asile melakukan hal seperti ini. Dan lagi di situ banyak sekali, ya goblinnya banyak banget dah. Ia takut, ia tidak punya pengalaman. Dan ya Ronan pun mengatakan, ini saatnya bagimu untuk berpengalaman Cuk. Ayo kita harus punya pengalaman. Ya minimal mencuri kayak gini. Ini adalah pengalaman hidup yang luar biasa Asile. Wah, anjir, mencuri jadi pengalaman hidup. Wadidaw. Oke dah, langsung kita mulai mencuri Asele. Oke ya, kita langsung menjadi pencuri para goblin itu. Dan ya, beberapa saat kemudian emas-emas mulai terbang. Dan emas-emas itu ditaruh di dalam tas Ronan. Asele, kau luar biasa Asele, mantap dah. Kalau kau belum mencoba, ya, kau akan menjadi pengecut terus. Makanya sekali mencoba, kau akan ketagihan Asele. Yah, keren kan Asele? Kau akan menjadi magician yang hebat ini. Ronan pun berpikir untuk menjadikan Asele anak buahnya yang siap menuruti semua perkataannya. Wadidaw, Ronan bakal memanfaatkan Asele sesuka hati ini, Wanjir. Oke, Asele, sekarang kita langsung pergi. Mumpung pada masih tidur itu. Akan tetapi, ada dua orang yang sedang berlari. Mereka mengejar sesuatu. Hei tolol, berhenti di sana. Teriak dua orang itu. Wanjir, gaswat. Malah teriak-teriak. Jadi bangun itu goblinnya. Para goblin itu bangun, wadidaw. Dan mereka melihat peti harta karunnya. Dan wanjir, hilang hartanya. Krok, 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 krak, krik, krok, krak, krik, krok. Alias, ada pencuri, ada pencuri, ada pencuri. Gitu kira-kira translate-nya. Dan iya, para goblin itu pun langsung berkumpul. Mereka menyadari ada yang mencuri ini. Dan itu dia ketemu pencurinya. Pencurinya ada di situ. Wanjir ketahuan. Ya, para goblin pun langsung menyerang Ronan dan Asele. Asele ketakutan. Ronan langsung bersiap untuk bertarung. Ia menyuruh Asele untuk melindungi tasnya. Dan ini ya Asele, tolong pegang tasku biar aku urus dari sini Asele. Dan oke lah, ada goblin yang mendekat. Tolol itu si goblin. Dan totalnya itu goblinnya ada 30 goblin. Wanjir banyak banget.
pedangnya mungkin tidak kuat, tapi ini sudah cukup dan begitu goblin melompat, sleng 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 sleng. Anjir apa-apaan dah, langsung potol itu goblinnya. Asele sampai bingung melihat Ronan menghancurkan para goblin itu. Hebat bener dah si Ronan ini. 6 goblin langsung modar. Tinggal 24 lagi. Maju sini kalian semua goblin-goblin tolol. Gue pengen ngekill ini. Dan ya, jiwa prajurit Ronan muncul. Ia telah membangkitkan jiwa prajuritnya untuk ngekill para goblin ini. Tapi sayangnya bersambung. Wadidaw, malah bersambung. Oke ya kawan-kawan semuanya, terima kasih sudah menonton Asli Wibu, tempatnya alur cerita manhwa terbaru. Oke ya bos, silahkan like, komen, dan subscribe ya bos-bos semuanya. Terima kasih, salam cus.